saya pun tidak bisa memanggil diri saya bukan seorang stoik. Karena apa? Karena saya sudah hidup menggunakan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh stoikisme, gitu ya. Saya sudah memfokuskan pikiran saya kepada kebijaksanaan yang diajarkan oleh stoikisme. Halo semuanya, saya adalah Jason Herlambang dan ini adalah salah satu segmen di kanal YouTube saya, dan saya namakan ini adalah memaknai hidup ala stoik. Dan di episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu kenapa saya menamai segmen ini sebagai memaknai hidup ala stoik. Ini adalah salah satu resolusi saya di tahun 2025 untuk mengaktifkan kanal YouTube saya, gitu ya. Agak susah kanal YouTube. Saya bilang aja channel YouTube saya, gitu ya. Dan ini adalah resolusi saya juga di tahun ini untuk lebih banyak membaca buku dan memahami stoikisme. Saya sebenarnya sudah mempelajari stoikisme selama 2 tahun dan juga mempraktekkan stoikisme selama 2 tahun juga, gitu ya. Saya selalu berpikir bahwa mempraktekkan stoikisme adalah satu hal, maksudnya mempelajari stoikisme adalah satu hal, lalu mempraktekkan stoikisme adalah satu hal lainnya, dan menjelaskan stoikisme adalah hal yang sangat berbeda. Nah, di tahun ini saya ingin lebih memahami stoikisme bukan dengan cara membaca buku untuk memahami, lalu dengan mempraktekkan untuk lebih mengerti, tetapi juga membicarakan stoikisme agar saya bisa lebih memiliki pandangan yang cukup luas. Saya ingin mengetahui apa sih stoikisme bagi orang-orang di luaran sana, gitu ya. Dan memaknai hidup ala stoik ini saya bikin juga untuk saya membagikan cerita dan membagikan pengalaman bagaimana cara saya untuk mempraktekkan ajaran-ajaran stoikisme di dalam hidup saya, gitu ya. Dan terutama saya akan membagikan pengalaman saya selama seminggu, buku apa yang saya baca, apa yang saya lakukan, bagaimana perasaan saya, gitu ya. Dan kenapa perasaan itu sangat penting di dalam stoikisme, karena pada saat pertama saya mempelajari stoikisme, saya memiliki pertarungan yang hebat di dalam dada dan di dalam pikiran saya, karena saya melakukan atau mempraktekkan ajaran hidup yang tidak pernah saya yakini sebelumnya. Jadi ini adalah keyakinan baru bagi saya selama 2 tahun terakhir ini. Dan saya sudah menjelaskan sebenarnya di dalam podcast saya, di dalam siniar saya di Spotify yang berjudul Bahagialah Stoik. Saya meninggalkan keyakinan saya sebelumnya, gitu ya. Mungkin kalau ada keluarga atau teman yang menonton dan mereka adalah orang Islam, mungkin akan kecewa, gitu ya. Tetapi ini adalah journey hidup saya dan saya harus membuktikan bahwa ada kebenaran lainnya selain kebenaran yang saya yakini, gitu ya. Dan mempelajari stoik itu adalah adalah pertarungan yang berbeda setiap hari, gitu ya. Epictetus pernah bilang bahwa kita harus menjadi seorang yang bodoh. Kita harus
content, to look foolish and to look stupid gitu ya. If you want to improve gitu. If you want to improve, you have to be content, to look foolish and stupid gitu ya. Jadi menjadi stoik itu adalah sebuah battle, sebuah pertarungan setiap hari. Karena kita itu harus merendahkan diri kita. Kita itu harus membuat diri kita itu bodoh setiap hari. Kita itu tidak bisa merasa bahwa, oh saya sudah melewati hari dengan mulus kemarin, dan saya yakin bahwa hari ini saya akan melewatinya dengan mulus juga. Dalam stoik, kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Bahkan dalam stoik juga, saya harus mempraktekkan yang namanya premeditatio malorum. Premeditatio malorum itu adalah memikirkan hal-hal yang jelek dan bagaimana caranya saya menghadapi hal-hal yang jelek tersebut dengan tetap menjadi pribadi yang seharusnya yang diajarkan oleh stoikisme. Itu adalah sebuah kesulitan bahwa karena kita sudah tahu kita melakukan hal yang baik kemarin, dan kita tahu hal yang baik kemarin itu adalah benar, tetapi untuk melakukan hidup kita hari ini, kita harus menghapus kebenaran yang kita anggap itu benar. Dan saya harus selalu merasa bodoh, gitu ya. Kalau tidak, saya akan mendapatkan diri saya dikuasai oleh emosi-emosi negatif, seperti kesombongan, seperti keserakahan, seperti kecemburuan gitu ya. Karena saya tidak tahu sebenarnya, saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi. Tetapi ketika saya merasa bodoh, lalu saya mempraktekkan premeditatio malorum, saya akan merasa lebih siap dan saya akan merasa bahwa apapun yang akan saya hadapi di depan, saya akan tetap menjadi orang yang tenang dan seharusnya, yang seperti diajarkan oleh stoikisme. Dan saya berpikir bahwa kata stoik itu sangat berharga sekali gitu ya. Saya tidak mau semata-mata memberi identitas diri saya sebagai seorang stoik sebenarnya gitu. Tapi saya pun tidak bisa memanggil diri saya bukan seorang stoik. Karena apa? Karena saya sudah hidup menggunakan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh stoikisme. Gitu ya. Saya sudah memfokuskan pikiran saya kepada kebijaksanaan yang diajarkan oleh stoikisme. Jadi saya tidak bisa semata-mata tidak memberi diri saya identitas sebagai bukan seorang stoik, dan tetapi juga sangat sulit bagi saya ketika saya memperkenalkan diri saya di hadapan kamera, di hadapan video, di hadapan audiens sebagai seorang stoik. Karena apa? Karena sulit untuk membuktikan bahwa seorang itu adalah seorang stoik atau bukan. Karena selayaknya filsafat itu adalah hal yang abstrak gitu ya, hal yang abstrak sekali, tetapi lagi-lagi stoikisme itu harus dibuktikan oleh diri kita sendiri, oleh diri saya sendiri gitu ya. Dan saya sudah bisa membuktikan bahwa stoikisme ini adalah alat yang cocok untuk hidup saya dan sangat cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup saya. Jadi saya bilang tadi bahwa memahami buku-buku stoik itu adalah satu hal, mempraktekkan ajarannya itu hal yang berbeda, tetapi membicarakan stoikisme di depan halayak banyak itu adalah hal yang jauh berbeda gitu ya. Makanya saya sedikit merasa
takut, minder gitu. Tetapi ketika saya merasa takut dan minder atau malu dan segala macam, berarti saya bukan stoik dong. Karena seorang stoik itu harus mengendalikan semua ketakutan itu, kemaluan itu, kecemasan itu, keminderan itu gitu. Ketika saya tidak bisa mengendalikan semua itu, berarti saya bukan seorang stoik. Dan ini adalah salah satu mimpi saya untuk mengajar, mengajar gitu ya. Tetapi saya tidak pernah tahu apa yang harus saya ajarkan sampai pada akhirnya saya mengerti dan bisa mempraktekkan ajaran stoikisme. Dan apakah saya berhak untuk membicarakan tentang stoikisme? Saya rasa semua orang berhak untuk membicarakan stoikisme atau bahkan membicarakan tentang filsafat yang mereka miliki. Gitu ya. Tetapi kita gitu ya, manusia zaman sekarang tidak bisa semata-mata menciptakan ilmu atau cabang atau aliran filsafat. Karena apa? Karena ilmu atau aliran filsafat yang mungkin ingin kita temukan atau ingin kita ajarkan itu sudah ada atau sudah dipikirkan dari zaman dulu, gitu ya. Saya lupa dari siapa quote ini berasal, tetapi bunyinya seperti ini. Kalau kamu ingin memiliki ide baru, bacalah buku-buku tua. Jadi sebenarnya ide yang menurut kita baru itu tidak baru untuk kita. Tidak baru ditemukan oleh kita, maksudnya gitu ya. Tetapi ini sudah pernah ditemukan dan sudah dipikirkan oleh orang-orang lainnya. Tetapi seorang filsuf adalah seorang yang bisa mengartikulasikan apa yang dia pikirkan. Jadi memaknai hidup ala stoik ini semoga menjadi menjadi video dan menjadi media bagi saya untuk lebih memahami apa itu stoikisme dan juga menjadi media bagi kamu yang ingin belajar tentang stoikisme. Jadi saya pakai waktu gitu. Karena saya pakai GoPro dan saya tidak tahu sudah berapa lama video ini saya bikin dan saya bicarakan. Sekarang udah 12 menit dan demikian episode memaknai hidup ala stoik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.